Oke, berarti ini oke ya, saling menghargai ini ya. Ya, lanjut. Ini bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya seperti apa? Marah. Kalau bertanggung jawab, anak ibu setelah mengambil pensil, setelah mengambil buku, ditaruh di tempat. Bagus, bertanggung jawab. Kalau anak ibu meruncingkan pensil, terus ada sampahnya dibuang di tempat sampah, bisa? Bisa. Coba angkat tangannya, siapa yang setuju? Oke, berarti setuju semua. Oke, iya, enggak setuju? Enggak setuju. Oke, turun lagi. Duduknya gimana? Kok duduknya seperti itu? Oke. Berarti ini setuju ya. Ini nanti ibu tempel di dinding. Ya, biar anak ibu ingat. Oke, bertanggung jawab. Mandiri ini seperti apa? Mandi sendiri. Oh iya, ambil buku sendiri. Ambil semuanya sendiri. Oke, bisa? Bisa. Oke, kalau di rumah ya. Berbicara jujur ini tidak boleh berbohong. Najwa, tolong menolong itu seperti apa? Oh, boleh tolong orang tua di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di KB Kasih Ibu Kampung Baru. Dan tidak lupa pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Ketua Himpaudi dan Ibu Ketua PKG yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang saya dapat dari program Guru Penggerak. Dan tidak lupa pula saya berikan sangat berterima kasih kepada kepala sekolah saya, yaitu Ibu Soza Afriani, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yaitu tentang budaya positif. Sebelum saya menyampaikan tentang budaya positif, di sini ada pertanyaan ibu-ibu. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Ibu setuju jika memberikan hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Apakah ada yang setuju? Tidak setuju. Bisa Ibu memberikan alasannya kenapa tidak? Apakah ada yang mau memberikan jawabannya Ibu? Kenapa tidak Ibu? Ada
Saya Bu. Ya. Nah, oke. Kita simpan dulu ya Bu. Jawabannya kita simpan dulu. Yang kedua, apakah Ibu setuju jika memberikan hadiah dapat memotivasi belajar anak? Setuju? Alasan setujunya bagaimana Ibu? Bersemangat lagi untuk belajar itu dapat hadiah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KB Cendrawasih berpendapat setuju dengan adanya memberi hadiah untuk motivasi belajar anak. Karena dengan mendapatkan hadiah, anak lebih bersemangat lagi. Besok semoga dapat lagi hadiah yang diberikan oleh ibu guru. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dari Ibu yang berpendapat berbeda dengan Ibu Tuti? Berarti setuju semuanya ya Bu? Memberi hadiah dapat memotivasi anak belajar. Oke, kita simpan jawaban ibu-ibu tadi dulu. Oke, lanjut. Bu Ci, itu Bu Ci. Oke, Ibu. Kalau menurut pendapat saya, kalau sisi baiknya ada, sisi yang tidak baiknya juga ada. Contoh, kalau kita selalu memberi itu hadiah atau reward itu, anak memang bersemangat. Tapi apabila anak kadang-kadang kita lupa untuk memberi reward kepada anak, anak bisa drop dan tidak mau belajar. Itu melihat dari sisi yang negatifnya. Itu menurut pendapat saya. Menurut pendapat Ibu Ica, anak akan ketergantungan. Iya. Oke, kita simpan jawaban Bu Ica. Oke, lanjut. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ibu-ibu mungkin dah sering ya mendengar nama Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun masyarakat. Nih. Di sini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu udah sering mengikuti pelatihan dan sudah sering mendengar profil pelajar Pancasila yang sering disebut dengan P5. Ada yang masih ingat Bu, profil pelajar Pancasila itu apa? Profil pelajar Pancasila itu lihat lebih ke karakter anak. Itu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbenika global. Yang ketiga, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Ini adalah paradigma perubahan. Sebelum saya memulai menjelaskan dengan paradigma perubahan, di sini saya ada permainan sedikit, Ibu. Permainan di sini, oke. Permainan di sini, saya sudah menyediakan kertas. Masing-masing ibu tolong tuliskan di kertas ini sesuatu yang sangat berharga bagi ibu-ibu. Boleh itu berupa benda atau berupa keinginan kita, tujuan kita, tujuan hidup kita juga boleh. Silahkan Ibu. Ibu Safrida Yeni. Tugas Ibu Tuti, Bu Tut, itu membujuk Ibu Safrida Yeni supaya dia mau membuka kepalan tangannya. Apakah Ibu
Safrida Yeni bertahan dengan prinsipnya, bertahan dengan keinginannya tadi, atau bagaimana? Ibu Sri Astuti pertama boleh merayu. Kalau nggak mau merayu, boleh sedikit agak dipaksa, boleh dihardik, boleh dibentak. Pokoknya bagaimanapun caranya supaya Bu Safrida Yeni mau membuka tangannya, mempertahankan. Itu tergantung dari Ibu Safrida Yeni, apa yang Ibu tulis di kertas ini. Ibu Sri Astuti, silakan Ibu. Selamat siang menjelang siang. Manis sekali hari ini Bu ya. Aduh. Ayo tunggu sebentar. Kok saya nggak mencolek? Kita kan berteman. Nggak jeruk makan jeruk kok. Ini ada pembicaraan sebentar Bu. Sini sebentar. Kayaknya tadi pagi gimana suasana di rumah Bu? Alhamdulillah. Bagaimana nggak sih? Apa sih? Itu batu kali. Iya kali. Masih gini-gini aja dari tadi Bu saya lihat. Apa tuh? Sesuatu yang harus saya capai. Begitu. Boleh aku membantunya? Siapa tahu kita punya setujuan, seprinsip. Jadi kita bisa sama-sama melangkah bersama. Insya Allah. Apa sih? Mau banget. Tidak mempengaruhi buat saya mau menggiurkan atau tidak. Yang penting saya di lembaga ini Ibu bekerja dengan baik. Gitu saja Bu. Tanpa ada beban. Jadi plong. Saya pun lihat Ibu bekerja dengan plong enak. Terbuka, iya kan? Tadi pertama dengan cara halus, dengan sebagai teman, tidak berhasil Bu Sri Astuti membuka. Namun dengan cara kedua, sebagai atasan Bu Safrida Yeni, terpaksa Bu Safrida Yeni membuka. Membuka Bu Safrida Yeni ini, dia mempunyai tujuan, mempunyai alasan. Mungkin alasannya karena takut, nak Bu? Karena takut, maka itu terbuka. Paradigma perubahan menurut William Glasser, dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Tadi Bu Safrida Yeni mengkontrol tangannya supaya jangan sampai terbuka. Di sini, menurut William Glasser, dia meluruskan beberapa miskonsepsi. Ibu tahu kan miskonsepsi itu apa? Konsep yang salah. Itu yang pertama, yaitu ilusinya bahwa guru mengontrol murid. Dari kejadian Ibu dengan Ibu Safrida Yeni tadi, di situ menjelaskan bahwa guru tidak dapat mengontrol murid. Ibu bisa kan? Itu terjadi di lembaga ibu-ibu. Ada anak ini yang kita ingin dia mewarnai, ternyata anak ini tidak mau mewarnai. Ada anak Bu? Ada kan? Berarti guru tidak dapat mengontrol murid karena murid ini memiliki kemauannya sendiri. Ada Bu? Oke? Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini maksudnya Ibu, penguatan positif itu berupa bujukan. Terkadang bujukan ini kita lakukan kepada si murid ini untuk supaya dia mengikuti kemauan kita. Ya nak Bu? Itu pun tergantung dari kondisi anak-anak ini tadi. Kalau dia hatinya senang, dia mau mengikuti. Ketika anaknya yang tadi tidak mood, dia tidak mau mengikuti kemauan kita. Berarti di sini penguatan positif, bujukan seperti apapun yang Ibu berikan ke Bu Safrida Yeni tadi tidak berhasil. Nah Bu, berarti penguatan positif, efektif, tidak dan bermanfaat itu adalah salah ilusinya. Lanjut Bu tuh. Ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini banyak kita jumpai, nak Bu. Kita mengkritik teman dengan cara yang bahasa yang lembut, tetapi
Pedih, menyakitkan. Di sini itu tidak benar, tidak menguatkan karakter seseorang. Bukan teman itu menjadi lebih kuat lagi. Kadang orang ini tidak mempunyai sama pemikiran dengan kita. Ada yang sifatnya mungkin keras orangnya, ada yang lembut hatinya. Kalau orang yang lembut hatinya, dia bisa down, Bu. Tapi kalau orang yang udah biasa jiwa pejuang, mungkin dia akan semakin menggebu-gebu. Di sini berarti ilusinya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu adalah salah. Keempat, Ibu, yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Apakah bisa seperti itu, Ibu? Tidak ya. Orang dewasa tidak bisa memaksa anak. Seperti kita di rumah sama anak, kita bisa memaksa anak. Mentang-mentang kita orang tua, kita harus dituruti sama anak. Bisakah seperti itu? Ya. Bagaimana caranya supaya antara orang tua dan anak memiliki kesepakatan itu bagaimana? Oke, orang tua harus memberikan contoh. Nah, selain itu, diskusi. Oke. Jika melakukan suatu kesalahan, anak itu jangan langsung dicap. Karena setiap permasalahan, walaupun itu perilaku buruk yang dilakukan oleh anak, dia memiliki tujuan. Tujuannya apa? Contoh, misal anak ini dia lagi main, tak ada temannya yang mau ikut main dengan dia. Otomatis dia mengganggu kawan. Iya kan? Kenapa? Karena dia tujuannya tidak dapat sama dia, karena dia tidak diajak oleh temannya, makanya dia berperilaku buruk. Ya, Bu? Bisa diterima, Bu? Oke. Di sini berdasarkan Stephen L, bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada paradigma perubahan. Yang pertama yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Jadi yang bagusnya yaitu teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama. Ya, bisa disamakan kebutuhan kita, Ibu? Tidak. Berarti teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Berarti ini yang benar ya, Bu? Oke. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sementara di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bu? Oke. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena dunia itu luas. Jadi orang bisa melihat dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari depan dan belakang. Jadi kita tidak bisa memaksa orang berputar ke tempat kita berdiri. Jadi kita yang memahami orang itu. Ya, Bu? Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lanjut di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Namun di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang dilakukan oleh Bu Sri Astuti dengan Bu Safrida Yeni tadi, membuka kepalan tadi, itu tergantung siapa? Apakah tergantung Bu Tun atau tergantung Bu Safrida Yeni? Tergantung Ibu Safrida Yeni, dia kokoh atau tidak dengan pendiriannya. Ya, Bu? Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sementara Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi, Bu?
Tidak bisa membujuk, akhirnya pemaksaan lagi, nak Bu. Sementara di teori kontrol, di situ kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kolaborasi, Bu udah tahu kan maksud kolaborasi? Bekerja sama. Sementara konsensus itu adalah kita menciptakan kesepakatan bersama. Jadi tidak ada yang menang satu, ada yang kalah satu. Kita menang-menang. Nah, seperti ini yang terakhir, model berpikir kalau di stimulus respon ada menang dan ada kalah. Sementara di teori kontrol modelnya berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Kita menang karena kita membuat kesepakatan bersama. Nah, Bu, kita tidak bisa memaksa. Kita harus bisa memanusiakan manusia. Mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Di sini, Ibu, ada pertanyaan kebajikan yang universal. Ya, Bu? Di sini nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Tidak lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Nicholson mengemukakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai suatu tujuan yang mulia yang mereka inginkan. Di sini sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Ibu? Yang pertama, apakah Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran, atau karena ingin dapat transport, Bu? Oke, berarti yang nomor satu tidak ya, Bu? Tidak ya. Oke, berarti yang kedua, apakah karena Ibu ingin dilihat dan ingin dipuji oleh lingkungan Ibu, atau mendapatkan penghargaan sebagai para sekolah yang berprestasi atau guru yang berprestasi? Seperti Ibu pergi pelatihan, pergi ke Muaro, ambo pai pelatihan biar tahu tetangga, biar dipuji, Ibu tuh sibuk mah, acok pai pelatihan. Apakah karena itu Ibu? Tidak. Oke, bagus sekali, tidak. Yang ketiga, karena Ibu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, guru kita, serta lingkungan kita, karena ingin dipercaya tindakan kita sebagai pemimpin pembelajar akan jadi panutan oleh lingkungan. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Berarti kalau nilai-nilai kebajikannya yaitu ingin menghargai. Berarti setuju yang nomor 3 ya, Bu? Ya, setuju. Oke. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawannya yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Setuju, Bu, datang tepat waktu? Setuju. Kalau di KB biasanya masuk anak jam berapa, Bu? Jam 8. Ibu datang jam berapa, Bu? Setengah 8. Berarti 30 menit sebelum
dimulai. Tujuan ibu datang lebih cepat mau ngapain di sekolah? Gimana ibu nenek? Persiapan untuk menyambut anak dan persiapan untuk pembelajaran hari itu. Berarti tujuannya agar pembelajarannya dapat berjalan semaksimal mungkin. Apakah ada dari ibu-ibu yang berpendapat beda yang lain? Bagaimana ibu? Kita datang 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Ibu Neneng tadi ingin mempersiapkan pembelajaran. Apakah ada pendapat lain, Bu? Ada ya, Bu. Jadi fokus kepada pembelajaran. Penyambutan anak. Oke. Kita menyambut anak dengan wajah bagaimana, Bu Ica? Dengan cara ceria. Kalau seandainya kita ada masalah di rumah, apakah kita bisa ceria juga? Harus Oke. Jadi itulah salah satu alasan kenapa kita datang lebih cepat, yaitu kita ingin menstabilkan emosi. Ya, Bu, menstabilkan emosi. Jadi kita berhadapan dengan anak ini tadi bisa dengan lebih ceria lagi. Jadi permasalahan di luar jangan dibawa ke sekolah. Setuju, Bu? Setuju datang tepat waktu, Bu? Oke. Berarti tadi datang tepat waktu tadi itu apakah keinginan kita sendiri atau takut oleh kepala sekolah yang sudah membuat aturan? Yang sendiri. Oke, tepuk tangan lah buat ibu ini semuanya. Ya. Udah berarti motivasinya sudah datang dari diri sendiri, bukan karena takut oleh kepala sekolah, bukan karena takut ada tim yang turun. Nah, Bu? Oke, lanjut Bu Tut. Tanggung jawabnya Bu Tut. Di sini, Bu, standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin pembelajaran berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Kalau di PAUD, itu standar kompetensi kelulusannya berdasarkan apa, Ibu? Di sini menurut Dian Gosen, di situ ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari kenyamanan atau kehukuman. Jadi orang ini dia disiplin tepat waktu karena takut dihukum. Ya, Bu? Berarti karena dia melakukan hal-hal yang positif karena takut dihukum, itu merupakan motivasinya dari mana, Ibu? Apakah dari diri sendiri? Dari luar eksternal. Kalau dalam internal. Oke, berarti dari luar ya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Harga ini bisa berupa pujian, bisa berupa benda. Bagaimana, Bu? Jadi kalau untuk mendapatkan imbalan berupa penghargaan itu juga termasuk motivasinya dari luar. Lanjut, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Ibu memilih yang nomor 1, 2, atau 3.
Gimana Bu? Nomor 3 ya, berarti menghargai diri sendiri. Kalau hukuman, Ibu tahu kan hukuman itu apa? Biasanya kalau hukuman itu siapa yang memberikan? Kalau di sekolah, anak melakukan kesalahan, siapa yang menghukum? Guru yang menghukum. Ya Bu. Kalau konsekuensi itu apa Ibu? Ada perjanjian. Biasanya itu bisa dilihat dari data ya Bu. Misalnya sudah melakukan 3 kali baru ada hukumannya, kan seperti itu Bu. Kalau restitusi ini anak yang menyadari sendiri kesalahannya dan ia pun yang menemukan solusi dari permasalahannya. Ini restitusi. Ya Bu, di sini hukuman bersifat satu arah. Ya Bu. Misalnya ada anak yang tidak fokus belajar, silahkan keluar. Itu hukuman yang memberikan guru tanpa ada diskusi oleh anak. Ya. Yang kedua konsekuensi ini terjadi sudah beberapa kali, ada ukurannya. Misalnya masih ribut juga anak ini berapa kali, silahkan keluar. Atau setelah melakukan kesalahan 3 kali, anak ini mungkin disuruh memilih sampah. Mungkin seperti itu ya Bu. Jadi konsekuensi itu anak sudah tahu kesalahannya dan tahu hukumannya apa. Sudah disepakati. Oke Bu. Nah, kalau restitusi ini dia Bu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosser 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kembali lagi kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi nak Bu, memanusiakan manusia. Jadi kita tidak bisa memberikan hukuman sekehendak hati kita, karena mereka melakukan kesalahan itu mempunyai tujuan. Di sini menurut Alfikon, dia mengemukakan bahwa kalau dihukum oleh penghargaan, menurut Alfikon adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Berarti betul yang dikatakan oleh Bu Ica tadi. Kalau penghargaan itu bisa menghancurkan potensi. Contoh ya Bu, contoh terjadi pada diri kita. Kita mengikuti lomba. Nah Bu, kita yakin kita menang? Yakin lah. Kadang ini loh Bu, terkadang awak rancak dari orang tuh, tapi mana ada awak yang mana? Iya, yakin ya. Nah Bu, ya karena itu tadi, karena teori kontrol tadi orang memandangnya dari segala sisi. Karena pemikiran ibu dengan pemikiran kita dengan pemikiran juri itu berbeda. Jadi yang harus kita pegang tadi itu, kita lakukan yang terbaik menurut versi kita. Karena kalau penilaian itu berbeda Bu. Karena orang memikirnya itu berbeda, penilaiannya dari segala sisi. Tapi kalau sudah kita udah yakin kalau kita menampilkan yang terbaik, kita mempunyai kepuasan sendiri. Jangan sampai karena ada lomba nak Bu, karena menghadapkan piala nak, ya, mengharapkan piala, mengharapkan penghargaan, ya, itu mengharapkan penghargaan itu dalam jangka waktu pendek itu Ibu. Bukan dalam jangka panjang. Tapi kalau kita sudah menanamkan di diri kita tanamkan, kita ingin memberikan penampilan yang terbaik. Menang tidak menang, kita sudah puas memberikan yang terbaik. Berarti itu adalah motivasi dari dalam dulu yang harus kita perbaiki. Jangan kita karena ingin dapat penghargaan, karena bisa aja kan kita beli piala, nak Bu, berapalah harga piala, kita bawa pulang. Kita
nama sendiri. Nah, atau ibu ingin mendapatkan piala karena ingin dipuji orang. Oh, wah menang juara 1. Diposting. Berarti itu karena ingin dipuji. Oh. Oke. Jadi ada juga seperti ini. Dia mengharapkan penghargaan. Terkadang kita ada seperti ini ibu. Kita ingin tampil, kita ingin lomba. Adalah bahasa model itu nak bu. Nak para lu doh ancak-ancak nah. Kayak tujuh yang juara 1-nya. Pesimis. Nah itu tadi berarti penghargaan itu membunuh karakter, membutuh kreativitas kita. Jadi jangan sampai kreativitas kita tuh menurun bu. Jangan hanya karena piala. Kita tetap menampilkan yang terbaik. Cocok di presiden. Ya, jadi bukan karena piala ya bu. Oke, lanjut bu tuh. Nah ini yang tadi. Nah, penghargaan merupakan pengaruh jangka pendek. Karena penghargaan ini gini bu. Kalau kita ingin mendapatkan piala, tahun sekarang kita mendapatkan piala ini. Tahun depan kita ingin mendapatkan piala ini juga. Ternyata kita tidak menang. Tidak malas nak bu. Karena kita mengharapkan piala. Kalau seandainya kita mengadakan lomba atau kita secara sukarela disuruh tampil, oh ibu udah biasa kemarin menyanyi juara 1, ibu disuruh tampil secara sukarela, oh udah ada penghargaan, udah usah lah, udah ada piala dong, udah itu bu. Atau kita ingin tampil, ingin juara gitu nak bu, ingin juara naik di atas pentas, baraju, berancak-rancak nak bu. Kita karena dapat piala kita tampil secara maksimal. Ketika kita diundang sama orang untuk secara sukarela, kita tidak tampil maksimal. Apakah karena itu bu? Apakah karena penghargaan atau karena pujian kita melakukannya? Tidak ya bu. Kita kembalikan ke diri kita, ya bu. Oke. Nih penghargaan tidak efektif. Terus penghargaan dapat merusak hubungan. Ya karena itu tadi contoh di sekolah. Contoh di sekolahnya anak ini juara 1. Dia juara 1 bu. Kiranya tahun depan anak ini tidak juara lagi. Otomatis dia tuh benci lihat gurunya. Ibuku nak sayang dia awak ledo. Dia awak juara ledo. Ya nak bu. Jadi penghargaan itu dapat merusak hubungan. Gitu juga kalau ketika kita lomba, kita tidak menang, kita marah sama jurinya, nak bu? Ya bu, marah sama jurinya bu? Ya juri KKN gitu bu. Ya bu, marah kita karena jurinya? Tidak ya bu, kita harus berlapang dada. Oke, berarti kita harus bisa meningkatkan kreativitas kita. Ini penghargaan dapat merusak kreativitas. Ini sudah dibahas tadi nak bu. Oke, berarti benar tadi yang bahasa Bu Ica tadi. Ya, kalau penghargaan itu ya tidak bisa kita pastikan untuk menambah motivasi belajar anak. Karena itu tadi, kalau kita lupa memberi pujian sama anak ini, sementara dia sudah terbiasa dengan pujian reward tadi, nak bu, kita lupa, akhirnya anak benci sama anak bu. Bisa. Ya nak bu, atau anak ini di sekolah sukanya sama Bu Ica, belajar sama Bu Ica. Ketika Bu Ica tidak hadir ke sekolah, anak itu tidak mau belajar. Ya bu, ya bu. Kita harus menanamkan itu sama anak, kesadaran mereka untuk belajar. Bukan karena guru si A, guru si B, guru si C, atau bukan karena dihukum, bukan karena penghargaan. Jadi udah terjawab tadi ya bu pertanyaannya? Yang pertama tadi. Oke lanjut bu. Untuk di sini restitusi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Betul bu? Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Udah jelaskan tadi nak Bu? Karena materinya berkaitan. Lanjut Bu Tut. Nah, di sini ada video tentang restitusi, silakan Ibu lihat Bu. Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif Mungkin dengan saling menghargai, datang tepat waktu, atau bergotong royong, bekerja sama, bisa Ibu lakukan di sekolah bersama anak-anak untuk kesepakatan kelas ini. Ini Bu, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kesepakatan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan, enggak Bu? Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan Bu. Kalau peraturan itu udah dijelaskan, sudah ada mungkin di dinding-dinding nak Bu, masuk jam sekian, enggak Bu? Peraturannya harus memakai baju seragam yang Senin hari ini, Selasa hari ini, sampai hari Jumat atau hari Sabtu nak Bu. Tapi keyakinan kelas ini kita buat bersama anak. Pernyataan-pernyataannya universal. Universal ini tadi seperti apa Ibu? Yang universal ini lepas dari suku, agama, ya Bu, bangsa. Jadi contoh, saling menghargai digunakan oleh seluruh agama Ibu. Ya kan? Saling menghargai, bergotong royong, bekerja sama, itu bisa Ibu lakukan di sekolah. Ini contoh kesepakatan kelas yang saya lakukan di kelas ya Bu. Ini contoh kesepakatan kelas atau keyakinan yang saya lakukan di sekolah Ibu. Mana yang paling banyak yang disetujui oleh anak, itulah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat di kelas kita. Oke, Bu, lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William. Yaitu yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima penguasaan. Untuk kebutuhan untuk bertahan hidup contohnya seperti maling tadi nak Bu. Karena tidak terpenuhi
memenuhinya kebutuhan dasarnya. Dia butuh makan sementara dia tidak ada duit, jadi dia maling. Ini Bu, kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita di sekolah, ada ibu pilih kasih Bu sama anak murid Bu? Tidak ya Bu, anak itu sama. Tidak ada pilih-pilih kasih. Kalau ada anak yang pilih kasih, ada anak yang ingin kita kasihi, ketika itu dia pasti akan bertingkah Bu. Misalnya ibu sayang sama si A, ya si B ibu abaikan, pasti dia akan berulah nak Bu. Karena kebutuhan dasarnya tidak tercukupi. Atau anak ini dia pergi sekolah tidak makan, makanya dia berulah nak Bu. Berarti kebutuhan dasarnya tadi tidak tercukupi Bu, karena dia lapar. Tambah lagi kurang kasih sayang ibu guru, tambah anak bertingkah. Di sini anak kebutuhan dasarnya itu kebebasan. Saya bertanya, apakah ibu ingin diikat? Tidak ya Bu. Ibu ingin bebas nak Bu? Bebas tapi terkontrol nak Bu. Sesuai jalurnya. Kebebasan ini seperti itu tadi. Anak itu dia ingin belajarnya. Misalnya anak ini inginnya bermain balok. Ternyata ibu suruh dia mewarnai. Mau dia Bu? Tidak ya. Karena kebutuhan mereka tuh berbeda. Karena anak nih tadi kreativitasnya itu berbeda Bu. Jadi makanya kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Bukan berpusat kepada guru. Bukan guru yang menentukan hari ini anak harus belajar ini. Tidak bisa Bu. Nanti akan menyangkut pada kurikulum merdeka. Segala sesuatunya itu berpusat pada anak. Anak yang menentukan, bukan guru yang menentukan lagi. Makanya sebelum anak bisa dituntut untuk bisa mengenali dirinya, guru dulu yang harus bisa mengenali diri guru dan diri anak. Guru harus bisa memahami anak. Sebelum anak berubah, guru yang berubah dulu. Jangan dituntut anak untuk berubah sementara guru belum berubah. Jangan dituntut anak disiplin sementara guru tidak disiplin. Jangan dituntut guru anak menjadi sopan sementara guru tidak sopan. Anak itu mencontoh Bu, mencontoh segala perilaku gurunya. Baik itu bagaimana cara kita bertingkah laku maupun cara kita berbicara. Ya, jadi model kita Bu. Itu pun kalau sudah menjadi model, dicontoh semua nak Bu. Jadi bahan omongan nak Bu. Itu kebebasan, kesenangan. Karena kita ini kan kepinginnya senang nak Bu. Tujuan belajar apa Bu? Tujuan bermain apa Bu? Tujuan bermain biar senang. Makanya dibuat belajar sambil bermain supaya anak senang. Jadi belajarnya itu bukan karena kepalanya tuh tambah ruwet gitu nak Bu. Ya Bu, jadi belajar itu buatlah pembelajaran menjadi menyenangkan bagi anak. Ini penguasaan. Penguasaan ini, ibu guru tidak boleh pelit dengan jempolnya. Kenapa? Beri anak itu jempol setiap dia melakukan kebaikan maupun peningkatan terhadap kreativitasnya. Walaupun itu hanya sekedar coretan. Karena dia butuh diakui, oh saya sudah bisa begini loh. Kemarin saya belum bisa buat huruf A, sekarang saya udah bisa berhuruf A. Jangan sampai, Bu, mereka Bu, ayolah atas situ. Jangan seperti itu nak Bu. Berikan jempol. Ya Bu? Bisa Bu? Bisa. Oke. Kita lanjut pada posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita dituntut di sini posisi kontrolnya yaitu yang lebih baik yaitu posisi kontrol manajer, bukan posisi kontrol sebagai penghukum pembuat merasa bersalah, tetapi yang lebih bagusnya adalah sebagai manajer. Di sini ada video yang bisa Ibu lihat.
Ini ada video tentang 5 posisi Salam kontrol. bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang Dengar video tadi bahwa posisi kontrol yang bagus itu yang kita terapkan adalah posisi manajer. Ya Bu, posisi manajer yang tidak menyalahkan anak, tetapi kita fokus kepada pendidikan karakternya. Jadi bukan fokus terhadap tindakannya, tapi pembentukan karakter anak. Jadi Ibu, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bagikan kepada ibu-ibu. Semoga kita semua dapat menerapkannya, dan semoga juga kita bisa menyadari kesalahan-kesalahan kita, dan kita ingin berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita dituntut di sini posisi kontrolnya yaitu yang lebih baik, yaitu posisi kontrol manajer, bukan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, tetapi yang lebih bagusnya adalah sebagai manajer. Di sini ada video yang bisa Ibu lihat. Ini ada video tentang 5 posisi Salam kontrol. bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang Dengar video tadi bahwa posisi kontrol yang bagus itu yang kita terapkan adalah posisi manajer. Ya Bu, posisi manajer yang tidak menyalahkan anak, tetapi kita fokus kepada pendidikan karakternya. Jadi bukan fokus terhadap tindakannya, tapi pembentukan karakter anak. Jadi Ibu, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bagikan kepada ibu-ibu. Semoga kita semua dapat menerapkannya, dan semoga juga kita bisa menyadari kesalahan-kesalahan kita, dan kita ingin berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suza Afriani, Kepala Sekolah TK Ihsan Kamil, Kecamatan Kupitan. Kami bangga mempunyai guru penggerak angkatan ke-7, yaitu Ibu Septi Wasdaningsih, SPD, satu-satunya guru penggerak yang ada di Kecamatan Kupitan. Sesuai modul guru penggerak yaitu tergerak, bergerak yang digerakkan, diseminasi, penggimasan yang dilontarkan, yaitu aksi nyata berbudaya positif yang dilakukan oleh Ibu Cici pada program pendidikan yang permanen yang menjadikan motivasi serta contoh yang baik dan bisa diimbas untuk ditiru oleh guru lain yang ada di TK Ihsan Kamil. Saya sebagai kepala sekolah berharap terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai 6 dimensi yang ada di profil belajar Pancasila, sehingga bisa tercermin oleh peserta didik, membawa dampak positif oleh peserta didik di TK Ihsan Kamil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan buat Ibu Septi Wasdaningsih selaku guru penggerak yang sudah memberikan materinya, memberikan progres-progres tentang program guru penggerak kepada kami. Saya mewakili dari guru-guru PAUD dan grup Impaudi mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah memberikan berbagi ilmu kepada kami sehingga kami tahu dan mengerti bagaimanalah trik-trik kita menghadapi anak-anak, dan bagaimana kita membawa anak-anak ini lebih maju ke depannya. Dan kami juga berharap supaya untuk ke depannya Ibu Septi juga lebih maju dan bersedia kembali dan bisa berbagi ilmu kepada kami semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.